Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aritriani, guru SD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin yang akan mereview buku tentang Inspiring Classroom Stories. Dalam buku Inspiring Classroom Stories ini mengisahkan tentang kisah inspiratif dan penyemangat bagi para pendidik untuk berbagi ilmu, di mana kisah ini berawal dari ibu Keke yang menjadi guru dan mengubah kehidupannya 180 derajat. Sebagai seorang pengajar, perjalanan itu tidak selalu mulus, banyak tantangan, banyak hambatan, namun tidak menyurutkan nyali beliau untuk menjalani profesi yang semakin lama semakin beliau cintai. Dalam Inspiring Classroom Stories ini, para pembaca dapat menemukan berbagai tips dan triks yang pernah dilakukan oleh ibu guru untuk menarik perhatian siswa ataupun menawarkan pengharapan, penghiburan, serta pengukuhan kepada mereka yang berprofesi sebagai pendidik agar selalu bersemangat berbagi ilmu kepada anak-anak dengan rasa tulus dan rasa cinta terhadap peserta didik. Berisi 5 bab tentang pengalaman-pengalaman Buniken dalam mengajar. Tidak hanya kelas rendah, beliau juga mengajarkan orang-orang yang memerlukan bantuan beliau dalam mengajar bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia untuk orang-orang yang sudah bekerja. Dari bab 1 sampai bab 5 semuanya sangat-sangat menginspirasi bagi saya sebagai pembaca dalam menjadi pendidik yang menyenangkan. Mari kita langsung saja simak setiap bab yang ada dalam buku ini. Kita mulai melalui bab pertama dengan tema belajar dengan senyuman. Di bab pertama ini ada 3 permainan yang dikenalkan Buniken dalam belajar yang menyenangkan bersama muridnya. Yang pertama adalah lempar bola perkenalan. Kemudian yang kedua adalah tik tak boom game. Dan yang terakhir adalah rantai perkenalan. Kita akan bahas satu-satu. Mungkin kalau lempar bola perkenalan sudah sering kita ajarkan ya, terutama saat awal masuk kelas, terutama untuk anak-anak kelas 1. Sangat menyenangkan rasanya lempar bola perkenalan ini menggunakan media bola, di mana kita lempar bola itu kepada murid kita, kemudian kita tanya mereka, siapa namamu, bagaimana kabarmu, kemudian secara bergantian siswa akan melempar bola kepada teman yang lain dan teman yang lain untuk memperkenalkan dirinya. Dari sini tanpa sadar akan membangkitkan rasa percaya diri mereka untuk berkenalan dengan orang-orang yang baru. Selanjutnya, dalam permainan tik tak boom game ini terasa seperti permainan, namun ternyata di dalamnya memiliki makna pembelajaran itu. Misalnya, dalam sini Buniken membagi dari anak-anak itu menjadi 4 kelompok besar. Setiap kelompok mendapatkan amplop, di mana amplop itu berisi sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, di permainan ini Buniken membuatkan tik tak boom board, di mana setiap pertanyaan yang mereka bisa jawab benar, maka mereka akan memberikan sebuah tanda simbol. Dari permainan ini kita bisa membangkitkan rasa semangat siswa dalam belajar melalui permainan. Kemudian terakhir adalah rantai perkenalan. Nah, di rantai perkenalan ini Buniken membagi siswanya menjadi beberapa kelompok rantai panjang, di mana siswa berbaris berjejer, kemudian akan menyebutkan identitas dari peserta yang sebelah kanan sampai di akhir, apakah paling sebelah kiri akan mengingat semua identitas dari teman-teman yang disebutkan. Di permainan rantai perkenalan ini sangat penting untuk meningkatkan daya ingat siswa dalam mengingat identitasnya. Misalnya mungkin dengan identitas yang singkat saja seperti nama, warna kesukaan, atau hobi, agar teman-teman yang lain bisa mendengarkan dan menyimak tentang identitas temannya yang lebih lengkap. Misalnya, nama saya Tria, saya suka warna pink. Kemudian disambung, nama dia Tria, dia suka warna pink. Nama saya Ari, saya suka biru. Kemudian dilanjutkan oleh teman yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Selanjutnya adalah di bab 2. Bab 2 ini berisi tentang sebuah kutipan, dan senyumku adalah kalian. Belajar adalah sebuah proses berbagi yang mampu mengukir senyum, mengembang baik dari sang guru maupun muridnya. Diceritakan di sini tentang Tia.
Tia ini digelari dengan si bola bekel. Kenapa si bola bekel? Karena dalam 10 menit Tia itu nggak bisa diam, anaknya sangat aktif. Dia selalu bertanya dan selalu ingin tahu apa yang ada di hadapannya. Melihat keaktifan si Tia ini, Bu Niken memiliki ide yang cerdas untuk membuat suatu permainan agar si Tia ini bisa konsentrasi dalam belajar. Kebetulan Tia ini anak TK. Nah, gambar-gambar pasti akan menarik perhatiannya, apalagi dengan warna-warna yang menarik. Bu Niken ini memberikan puzzle yang berisi potongan-potongan buah, kemudian potongan-potongan makanan yang terdiri dari warna-warna yang membuat anak-anak pasti akan menyukainya. Terlihat dia sangat senang saat diberikan proyek puzzle ini. Dia menyusun dengan penuh konsentrasi sehingga membuat dia diam sesaat. Ternyata anak yang aktif pun dan tidak bisa diam pun, ketika kita beri permainan yang tepat, anak tersebut bisa diam dan konsentrasi. Nah, pada bab 3 kali ini ada sebuah kutipan tentang dialah tauladanmu. Kali ini Bu Niken diberikan kepercayaan untuk mengajar di kelas community. Kelas community itu adalah kelas yang memiliki siswa yang rata-rata umurnya adalah 22 sampai 25 tahun. Tentu mereka bukanlah anak kecil lagi dan pembelajarannya pun mungkin akan berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Nah, bagaimana Bu Niken menaklukkan siswa-siswa yang bisa digolongkan adalah siswa-siswa yang besar di usia 22 sampai 25 tahun ini dalam penerapan pembelajaran. Karena di usianya yang sudah cukup dewasa, mungkin pada pembelajaran ini Hamid tidak terlalu serius. Dia sering menggoda Bu Niken selaku gurunya dalam setiap pembelajarannya. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyambung dengan materi ketika Bu Niken sedang menjelaskan tentang tanggal dan waktu pada dalam bahasa Inggris, beliau malah bertanya apa merek parfum ibu. Namun karena Ibu Niken adalah ibu guru yang sangat cerdas, beliau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hamid ini, dan beliau tidak terpancing dengan apa yang Hamid katakan. Dengan ketegasan seorang guru di sini sangat diperlukan ketika menghadapi murid-murid yang seperti ini. Selanjutnya di bab keempat ini kita akan membahas tentang bantuan kecil yang berarti. Di dalam bab ini tentang toilet training. Kalau di pikiran kita toilet training itu pasti anak-anak ini, anak TK ini, mungkin anak kelas 1 yang diajarkan. Tapi kenyataannya tidak. Bu Niken mengajarkan toilet training ini kepada seorang relawan di sebuah LSM internasional yang bernama Janet. Nah, Janet ini kebetulan adalah seorang relawan yang ditempatkan di Alor, sebuah kota kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dia tidak mengerti bagaimana menggunakan WC jongkok yang ada di sana. Mungkin karena dia sudah terbiasa menggunakan WC duduk. Melihat kebingungan Janet ini, Bu Niken memiliki inisiatif untuk mengajarkan toilet training kepada Janet. Di pikiran Bu Niken pada saat itu adalah, aku hanya ingin benar-benar membantunya agar Janet ini lebih fokus dalam pekerjaannya, tidak terkendala dengan toilet training ini tadi. Bu Niken mengajarkan dia cara memegang gayung, kemudian cara mengulurkan gayung dan mengambil gayung, cara mengambil air di bak mandi, dan cara berjongkok di toilet jongkok ini. Si Janet ini memperhatikan dengan serius apa yang Bu Niken ini lakukan. Dalam cerita ini, seorang guru mungkin hanya memberikan bantuan kecil, namun hal ini bisa jadi sangat berarti bagi sang murid sehingga bisa mengubah dunianya. Nah, terakhir di bab 5, gapailah bintangmu. Dari seorang anonim yang mengatakan, yang penting bukan bagaimana caramu hidup, tapi hidup siapa yang kau ubah dengan hidupmu. Dalam cerita ini, Bu Niken menjadi juri pementasan dalam rangka ujian akhir semester pelajaran drama saat itu di SMA 1 Cilacap. Beliau membantu Pak Anang untuk mengajar 4 kelas drama, di mana drama ini akan tampil di sebuah panggung. Perjuangan Bu Niken ternyata tidak sia-sia dalam melatih anak-anak dalam drama ini. Beliau menyelipkan flash mob pada tarian pembuka dan penutup pada masing-masing drama. Dengan pedenya, mereka bernyanyi, kemudian bergoyang di atas panggung. Menjadi tauladan itu adalah salah satu cara efektif bagi guru untuk membuat muridnya melakukan satu hal yang telah diajarkan. Kadang apa yang kita ajarkan itu harus sesuai dengan praktiknya.
Jika kita ingin suasana sedih, ya kita harus sedih. Jika ingin kita membangkitkan suasana itu ceria, berarti kita juga sebagai guru harus ceria dalam mengajar. Dan kesimpulan yang saya ambil dalam cerita Bu Niken ini tentang perjalanan beliau, pengalaman beliau dalam mengajar adalah satu hal, bahwa kita sebagai guru itu harus melakukan sesuatu dengan hal yang tulus dan mau melakukan hal yang paling kecil. Karena menurut kita itu adalah hal kecil, tapi ternyata itu sangat berdampak untuk siswa. Seperti cerita tentang toilet training tadi. Demikian review buku tentang Inspiring Classroom Stories dari penulis Niken Purwani. Semoga review yang saya berikan bermanfaat dan menarik untuk para pendengar untuk ikut membaca buku Inspiring Classroom Stories ini.